kasus ijazah yang ternyata dalam 2 hari ini kita mendapat sebuah berita yang sungguh sangat tidak mengenakan. Setelah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan tiba-tiba seorang respon Syahriban juga menyatakan permohonannya dan akan menarik semua buku yang telah beliau berikan seperti ini. Nggak tahu nih kita dikasih buku seperti apa, ya buku ini akan dia bikin kontra, dan menurut saya ini tentu sangat melukai hati semua para pejuang. Tapi yang jelas, sobat dan khas sekalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Inilah dinamika perjuangan. Seperti apa kata pepatah para aktivis senior kita yang masih ingat di kepala saya sekarang ini adalah, tiba-tiba berita kepala saya ini adalah, semua perjuangan itu memang dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang yang berani, tapi selalu dikhianati dan dimati oleh orang-orang munafik. Dan menurut saya buku ini bagus dibakar aja, buang aja. Dan jujur, saya merasa kecewa tapi apa? Inilah dinamika perjuangan. Tetap semangat, karena yang kita perjuangkan adalah bukan tentang Egy Sujana, bukan tentang seorang Rismon, bukan tentang seorang Damai Lubis, tapi yang kita perjuangkan adalah tentang sebuah kebenaran, tentang sebuah kejujuran, dan seorang tokoh publik yang selama ini telah menikmati fasilitas negara, dan kita sebagai rakyat punya hak konstitusional untuk mengetahui kebenaran itu, dan itu yang sedang kita perjuangkan sampai di pengadilan. Itu pesan dari saya, tetap semangat, dan insya Allah semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan Allah meridhoi kita semua. Oke Mas Bro, bertemu lagi dengan kita channel Obras Official, obrolan santai sana sini, yang kali ini kita ngobrol hal berkaitan ijazah palsu Mas Bro ya, dimana beritanya sangat besar sekali, lebih dahsyat dari berita perang AS Israel PS Iran Mas Bro ya. Nah, dimana kita pahami secara mendadak Bang Rismon Syahriban melakukan berbalik arah Mas Bro ya, mendukung Jokowi Mas Bro ya. Kita nggak tahu apakah dia mendapatkan tekanan atau tidak, tapi sebagai gejolak ini mari kita sikapi secara akal sehat Mas Bro ya, supaya sesuai dengan kita bersama ya, apakah masuk dalam hukum, apakah peristiwa ini tetap berlanjut ke persoalan hukum, walaupun masing-masing pihak KPUA, di mana Bang Egy Sujana dan Hari Damai Lubis ya, meminta restoratif justice ya, pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi ya, melibatkan pelaku, korban, keluarga ataupun pihak yang terkait untuk mencapai perdamaian dan pemulihan keadaan seperti semula Mas Bro ya. Yang kasusnya kalau Bang ini mengenai penghinaan ya, kalau nggak salah ya. Oke Mas Bro, nah saat ini yang kita sesalkan adalah gimana Bang Rismon juga terlibat dalam suasana itu ya. Mungkin ada tanda petik mengenai peristiwa ini Mas Bro ya. Kita lihat tidak etis dan tidak masuk akal Mas Bro ya, di mana Bang Egy Sujana dan Hari Damai Lubis yang di awal itu luar biasa kencang ya menekan permintaan ijazah palsu Jokowi untuk dibuktikan. Nah saat ini malah Bang Rismon pun melakukan hal sama Mas Bro ya, walaupun kita pahami itu bisa saja terjadi di tengah perjuangan Mas Bro ya, karena banyak contoh yang kita bisa dapat ambil dari referensi, kita kutip dari orang-orang sebelumnya Mas Bro. Oke Mas Bro, Bang Anton Lesmana ya, yang sempat melemparkan buku Bang Rismon Syahriban Mas Bro ya, Gibran Endgame dan yang lainnya. Sip, kita coba eksplorasi, kita ikuti Mas Bro hal yang menarik ini dalam ini. Oke, luar biasa ya. Ini kita coba ya, walaupun belum stabil, tapi sejak adanya Bang Egy Sujana dan Bang Hari Damai Lubis yang pindah ke kubu Jokowi, walaupun pernah saat tidak stabil, tapi tetap eksistensi perjuangannya harus tetap
lanjutkan Mas Bro ya, karena kebenaran tidak bisa berhenti dengan adanya oknum yang menyelinap, mengkhianat dari sisi perjuangan yang telah ditekuni Mas Bro. Oke, kita lihat Mas Bro gimana luar biasa ya. Pertama-tama dalam kesempatan baik ini saya ingin mengucapkan selamat menikmati hidangan lezatnya Ramadan yang tinggal akhir ini. Ya. Semoga kita lulus sampai dengan akhirnya nanti, insya Allah. Yang kedua, ada 2 kesabaran yang Allah tetapkan atas diri manusia. Pertama, sabar atas hal yang tidak diingini untuk hal yang sangat diinginkan. Ada 2 hari dalam diri seorang yang diumatkan oleh Allah SWT. Hari yang berpihak kepadanya, dan yang kedua, hari yang melawan dirinya. Ketika hari itu tidak berpihak kepadanya, maka engkau diharapkan untuk tidak gegabah, sabar, dan tidak marah. Tapi ketika engkau diberikan hari yang berpihak kepadamu, jangan sombong dan jangan marah. Itu atau tidak nih? Saya ingin mengatakan, maunya kami hari ini berpihak kepada kami. Maunya kami, kesabaran ini adalah untuk hal yang sangat kami inginkan. Yang kami inginkan adalah saudara kami, Rismond Hasiholan Sianipar, ada bersama kami sampai akhir perjuangan. Ya, mata ini selalu meneteskan air mata. Saya tidak mau mengatakan itu, karena kata Buya Hamka, air mata itu asin. Mengapa? Karena ia adalah sumber daripada kehidupan. Jadi termut-termut, jangan suka menertawakan saya kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu ketika Rismond keluar dari Polda ini, dan dia berhasil tidak ditahan. Ya, saya menangis. Mengapa? Saya bahagia. Karena dia saudara saya, seorang ilmuwan yang mumpuni, yang saya sangat percayai. Sedikit kecewa ya, nggak kecewa ya? Tetap kecewa, tapi nggak belum ya. Untuk tidak dari beberapa teman TPU ya, timbul mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam penyelidikannya, seperti saya tolong dibantu ya, translasi, mutasi dan segala macam itu. Ya, karena dia mengatakan bahwa penyelidikan itu ongoing, bisa saja salah. Saya kira ini terlalu politis ya. Kalau seandainya mengatakan demikian, sekian halaman itu membutuhkan buah pemikiran dan pembelajaran yang luar biasa ya. Nah, ini butuh kita katakan memang ini adalah masalah ya. politis ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan, saya tidak akan menyesali apa yang sudah berlalu ya. Karena bagaimanapun juga kapal harus tetap berjalan. Ya, ini harus mencapai dermaganya, bukan untuk kami, tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang jelas akademisnya, backgroundnya dan segala macam ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara saya, Rismond Hasiholan Sianipar. Saya hanya ingin mengatakan silakan Anda berhenti sejenak ke pinggir untuk ya mungkin menghilangkan kelelahan Anda. Tetapi saya mohon maaf tidak mampu mengatakan bahwa saya menghargai apa yang Anda lakukan pada hari ini, karena sesungguhnya itu sangat mengganggu aktivitas ya. Nah, oleh karena itu silakan berpikir dahulu, kami akan mempersiapkan langkah yang tegas untuk tetap istiqomah berada di jalur perjuangan untuk bangsa Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi Ustaz Effendi ya. Kehadiran saya hari ini melihat situasi yang terjadi, yaitu soal Bang Rismond. Saya nggak mau terlalu peduli dengan masalah Bang Rismond. Perjuangan saya adalah tetap melanjutkan ini sampai ke pengadilan. Luar biasa. Jokowi kami tunggu di pengadilan. Karena saya meyakini ijazah Jokowi palsu, buatan pasar pramuka. Dan pembuatnya saya tahu. Apapun yang terjadi dengan Bang Rismond, Bang Eki, Bang DHL, buat saya nggak penting. Yang penting adalah hari ini Indonesia harus lebih bagus dari kemarin-kemarin. Dari rezim Jokowi yang berani memasukkan identitasnya. Kedepannya saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Dan kami, saya yang masih di sini dengan Mas Roy, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, masih terus menantang Jokowi untuk hadir di pengadilan. Untuk membuktikan ijazah itu ijazah Jokowi atau bukan, foto itu foto Jokowi atau bukan. Karena saya meyakini itu bukan foto Jokowi, itu bukan wajah Jokowi. Artinya ada pemalsuan identitas di situ. Siapapun yang keluar dari area ini saya nggak peduli. Yang penting kami tunggu Jokowi di pengadilan. Keren. Dan saya meminta kami dukung terus dari belakang, semoga tetap orang luar dan semoga menang. Menghasut kami melakukan RG.
Karena itu terjadi dengan saya tolak RG. Kami ingin tawari juga, tawari, banyak yang tawari. Kami ingin Jokowi hakim di pengadilan. Tidak seperti kemarin, ngomong besar aja, akan ini. Ternyata Jokowi memang tukang bohong. Kira-kira seperti itu, Pak Jokowi bisa ambil beberapa kawan kami, tapi insya Allah nggak bisa ambil yang ini. Kami bersama Mas Ryo yang lain tetap ingin membongkar ijazah Pasar Pramuka Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit penutup, ada seseorang yang ingin menyampaikan dulu, penting karena orang ini nanti saya minta untuk membawa map saya dulu. Ini bagaikan Pak Prabowo. Silakan. Oke, saya mau ngomong sedikit ya. Sorry, saya agak gini badannya. Tinggian, tertutup semua. Ya, saya di sini hanya mau menyampaikan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Engel. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa di antaranya ada di sini. Ya, jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan. Tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement tentang respon semalam di Baligi Academy agak membingungkan kami. Karena yang jelas, sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru kami meluncurkan buku Gibran Endgame, kami non-stop keliling, jual buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu, yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rizky lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami Mas setiap hari menemani Abang pasarkan buku Gibran Engel tanpa kenal lelah. Kapan itu Abang lakukan penelitian dan tolong jangan berbohong kepada kami, Bang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kapan itu penelitian dilakukan dan kenapa? Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di istana bahwa ijazah Jokowi ternyata begini bodoh. Tapi kan tidak ada. Tapi sekarang setelah Abang membuat pengaduan RT kepada Reskrim, tiba-tiba kami digocek seperti ini, Bang. Tiba-tiba ada penelitian terbaru dari Abang. Tolong, Bang, kita sebagai ini kalau orang kata-kata ya, ibu kami sama-sama satu marga. Jadi jangan saudara. Saya bersahabat dengan Abang sudah 1 tahun. Tolong. Saya rasa tidak bolehlah ada niat Abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah. Pak Roy Suryo siap kok. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rizky untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat, nanti aja itu kita sampaikan di lain kali. Oke, makasih. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita dengarkan yang cukup semangat, cukup keras, termasuk juga dari Bu Bunia dan juga Pak Rustam, dan juga satu yang terlapor tapi bukan tersangka, ya. Michael tadi. Ya, kita ingin menyampaikan satu lagi di depan dia ada terlapor di dalam. Saya yang pertama ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama kami yang masih berjuang kepada para kuasa hukum kami, Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, Mas Ahmad Kosinudin koordinator non litigasi, dan bersama anggota yang lain ya. Di sini ada banyak, ada Bang Gafur, ada juga Bang Samsir, ada juga Bang Medi, ada juga Bang Jack, ada juga Pak Bagian, Mas Burika, Pak Sugeng dan lain sebagainya. Ya. Luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya para peneliti ijazah tanpa Anda semua para lawyer. Dan satu lagi, kami juga tidak ada apa-apanya tanpa Anda semua yang terus ya, YouTube, media, ibu-ibu, mak-mak dari ARM, KNPRI, dari forum aksi dan lain sebagainya. Dan saya ingin sampaikan saja yang santai-santai, yang ringan-ringan saja, menjelaskan. Sekali dengan gambar kan gampang. Tadi yang jelaskan Pak Kosinudin dan juga Pak Petrus adalah gambar ini. Jadi yang mau kita ikuti itu adalah restoratif justice, kalau mau, tapi kan kita tidak ke sana.
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, bukan RJ ala-ala Solo. Ya, kalau RJ ala-ala Solo ya kayak gini nih. Ini ala-ala Solo. Datang, saya nggak tahu tuh gambar siapa itu ya. Buka kasus kami yang tiga. Kemudian ada SP3, ada pokoknya ada agak jelas gitu. Ini tidak bagus bagi Republik ini. Bukan hanya bagi kami. Bagi Republik ini tidak bagus. Kemudian memang ijazah Jokowi ini memang kontroversi. Dan itu jelas pertanyaannya. Apakah itu ijazah asli atau ijazah palsu? Dan kesimpulan kami tetap 99,9% itu ijazah palsu. Kami tetap sesuai komitmen. Kami Luar biasa ya. yang tetap nalar. Tetap Maksimal sesuai 100%. komitmen ya. Jadi kami hanya memberikan 99,9%. Sisanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan mundur 0,01% pun. Luar Karena itu biasa. adalah milik Allah. Ya, kami tidak akan mundur 1 milimeter pun, 0,09% pun. Artinya apa? Allah. Jadi artinya inilah kontroversi. Biarkan yang pusing, yang mumet itu orang ini. Ya. Kami tidak akan pusing. Kami tidak akan mumet ya. Karena kami tetap berpegang teguh pada ajaran kami. Apapun kepercayaan teman-teman semua. Tapi kami tetap meyakini semua itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, kita ingin sampaikan kontroversi ini tetap orang ini. Ya. Jadi memang orang ini yang bikin kontroversi. Jadi makanya kita tetap terus kita kejar apa yang terjadi. Dan bahkan luar negeri pun mempertanyakan, ya Bang Kosin, Amerika dan Israel saja sama Iran itu bahkan menyatakan mau berhenti perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Luar biasa. Masih bisa canda ya. Serian ya. Tapi mantap lah. Luar biasa mentalnya. Tengah berjolak batinnya, salah satu teman seperjuangan Yelo Arab tetap masih bisa bercanda. Dan di sana ada respon masih tetap berapi-api, menyampaikan juga kalau penelitian kita tetap sama. Ya, dan itu clear. Masa dari 26 Februari sampai di beberapa bulan itu? Kapan beberapa bulan? Tapi sekali lagi sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebagai umat yang beragama, dan saya ingin mengajak kita semua. Mungkin Bang Rizwan sedang mendapatkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan insya Allah mendapatkan hidayah. Mendapatkan pencerahan. Mendapat kembali jalan yang lurus. Kalau tiba-tiba sekarang dia bilang lagi mendapatkan kebaruan dari penelitiannya, kan penelitian ongoing, nggak pernah selesai. Oke Mas Bro, itu tadi bagaimana kita lihat dah begitu emosionalnya teman mitra Bang Rizwan Syarifar saat berjuang untuk ijazah palsu Mas Bro ya. Tapi ternyata Bang Rizwan sudah membelot Mas Bro ya, atau kita sebut berkhianat ya. Tadi begitu emosionalnya mulai dari Mbak Ibu Kurnia, Bang Rustam Effendi yang luar biasa tadi ya, sampai mengatakan jangan coba-coba menggoda kami untuk RJ Mas Bro ya. Dan kemudian Bang Michael Senagani sangat emosional tadi, seperti apa ya, karena dia memang terlalu dekat ya, apalagi sama-sama orang Batak tadi Mas Bro ya. Luar biasa, termasuk kemudian Bang Roy Suryo ya, juga sama melampiaskan apa dia emosional. Dia bagaimana persahabatan sudah terbangun sudah lama dalam berjuang untuk membongkar ijazah palsu Jokowi Mas Bro ya, yang semua sudah terang benderang. Tapi itu tadi luar biasa, Jokowi mencoba mempengaruhi anggota TPUA, tim pembela ulama dan akademis Mas Bro ya, dan mereka termasuk Mbak Tifa ya, luar biasa juga ya. Tapi tidak ada hadir situ ya, Mbak Tifa sama Bang Refdi Harun yang sama-sama mereka berjuang Mas Bro ya. Oke, luar biasa tadi emosional mereka Mas Bro ya. Itulah memang perlu ketahanan fisik, mental, apapun itu dalam berjuang Mas Bro ya. Nah, tidak semudah segampang kita sampai tujuan. Memang tadi Mbak bukan yang mengatakan Mas Bro ya. Sip, kita dukung terus, jangan terus asa Mas Bro ya. Termasuk Bang Anton semua tadi Mas Bro ya. Jangan sampai kita putus asa seperti kita beliau berjuang, yaitu sampai akhir, sampai ke pengadilan, dimana ujungnya ada pengadilan. Apakah ijazah itu benar tidak mungkin
Mas Bro, jangan lupa subscribe serta komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, rezeki pada sukses. Dukung terus channel Om Sosial untuk kembali bermantap dan tidak berguna bagi masyarakat. Sip, begitu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, sampai ketemu dengan konten obrolan berikutnya. Oke.